Halo semuanya, kami dari kelompok 3, kelas A2, perilaku individu dan mental. Mau jelasin nih tentang teori-teori motivasi apa aja sih yang ada di film Coco. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Adeline, Virial, Erika, Nawal, dan saya sendiri Lisanur Afifah. Oke, kita langsung mulai aja. Yuk, simak baik-baik ya. Film Coco merupakan film Disney yang mengisahkan seorang anak bernama Miguel Rivera berusia 12 tahun yang tinggal bersama keluarga besarnya dan nenek buyutnya yang bernama Coco. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di Meksiko. Saat Coco kecil, ia tinggal bersama sang ibu, Imelda Rivera, dan saat itu musik sangat dilarang dalam keluarganya. Namun, kini sang cicit Miguel justru diam-diam bermimpi menjadi musisi seperti Ernesto de la Cruz yang merupakan seorang bintang film dan penyanyi populer di generasi Imelda. Suatu ketika, Miguel menemukan sebuah foto yang ia ketahui sebagai Ernesto dan menyimpulkan bahwa dirinya adalah cicit dari Ernesto. Sejak saat itu, Miguel mencoba memasuki makam Ernesto dan mencuri gitarnya untuk digunakan dalam sebuah pertunjukan. Namun, ajaibnya ketika Miguel memetik gitar tersebut, ia menjadi tidak terlihat oleh semua orang di tempat pertunjukannya. Ia hanya bisa melihat dan dilihat oleh anjingnya serta kerabatnya sudah meninggal, yang saat itu sedang berkunjung dari negeri orang mati. Kemudian, Miguel dibawa serta oleh mereka ke alam dunia mati. Di negeri orang mati, Miguel berusaha menemui Ernesto yang telah meninggal. Namun, ternyata sebuah fakta terungkap tentang sang Ernesto dan fakta bahwa Hector yang ternyata kakek buyutnya dan juga seorang musisi yang karyanya selama ini telah dicuri oleh Ernesto. Setelah mengetahui fakta tersebut, ia akhirnya bisa kembali ke dunia kehidupan setelah mendapatkan restu dari keluarganya yang ada di dunia orang mati. Perlahan, keluarga besarnya mengizinkan Miguel untuk bermain musik dan karya Hector yang dicuri Ernesto selama ini dikembalikan kepada keluarganya untuk dikenang dan dimuseumkan. Great-great-grandfather? What am I supposed to do? Video tersebut menampilkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Miguel yang ingin menjadi musisi dan ingin bermain musik, tetapi dilarang oleh keluarganya. Meskipun begitu, Miguel tetap termotivasi untuk menjadi musisi hebat berkat seorang legenda musik bernama Ernesto de la Cruz. Miguel mengetahui apapun tentang Ernesto de la Cruz, termasuk quotes favoritnya yaitu "Raihlah momenmu". Teori yang terkait dengan hal ini adalah teori kognitif, karena pikiran dan pengetahuan Miguel tentang idolanya yaitu Ernesto de la Cruz membuatnya berharap dan termotivasi agar bisa menjadi musisi seperti de la Cruz. Teori ini menegaskan bahwa harapan seseorang mengarahkan perilakunya agar tujuannya tercapai. Begitu pula dengan Miguel yang berharap bisa menjadi musisi. Walaupun dilarang oleh orang tuanya, ia tetap bermusik dan mengikuti kontes secara diam-diam supaya tujuannya tercapai. Ta-da! That is a doorknob. So listen, Miguel. This place runs on memories. When you're well remembered, people put up your photo and you get to cross the bridge and visit the living on Dia de Muertos. Unless you're me. You don't get to cross over. No one's ever put up my picture. But you can chat. This is you? Muy guapo, eh? So, you get me to my great-great-grandpa, then I put up your photo when I get home? Such a smart boy. Yes. Video tersebut menampilkan percakapan antara Hector dan Miguel. Hector termotivasi untuk mengantarkan Miguel bertemu dengan De la Cruz dengan harapan bahwa setelah kembali pulang, Miguel akan memajang foto Hector supaya ada orang-orang yang mengenangnya. Hal ini dilakukan oleh Hector agar ia tidak menghilang dari dunia kematian atau menuju tempat yang disebut kematian terakhir. Teori motivasi yang terkait adalah drive reduction theory dan termasuk secondary drive karena ada dorongan bagi Hector untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu tetap berada di dunia kematian dan tidak menuju ke tempat yang disebut kematian terakhir.
Berdasarkan teori ini, seseorang berusaha untuk mengurangi suatu dorongan dengan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, Hector berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu tidak menghilang dari dunia kematian, dengan meminta pertolongan kepada Miguel untuk memajang fotonya supaya ada orang-orang yang mengenangnya. Karena sebagai syarat untuk tetap berada di dunia kematian adalah harus ada orang-orang yang mengingat dan mengenangnya. Without your songs, Hector. I'm going home, Ernesto. Hate me if you want, but my mind is made up. Oh, I could never hate you. If you must go, then I'm sending you off with a toast. To our friendship. I would move heaven and earth for you, mi amigo. Salud! You walked me to the train station, but I felt a pain in my stomach. I thought it must have been something I ate, Perhaps it was that chorizo, my friend. or something I drank. I never thought that you might have. That you... Pada alur cerita, diketahui bahwa Delacruz dan Hector berada dalam satu tim musik yang sama. Namun, selama Delacruz berkarir, ia mengambil lagu ciptaan Hector tanpa memberitahu bahwa Hector adalah penulisnya. Adegan pada video ini menampilkan bagaimana Delacruz dan Hector berdebat sebagai awal mula dari pembuktian bahwa Hector dibunuh oleh Delacruz. Saat itu, Hector sangat ingin pulang ke rumah karena merindukan keluarganya. Namun, Delacruz melarang Hector dan memberikan minuman perpisahan. Kemudian, saat berjalan pulang, Hector merasakan sakit perut dan mati sambil jatuh terduduk. Hal ini dilakukan Delacruz agar dia dikenal sebagai musisi yang terkenal dengan originalitas dari musik-musiknya. Dari adegan ini, teori motivasi yang terkait dengan kejadian ini adalah insentif teori. Teori ini melibatkan stimulus eksternal sebagai reward langsung dan sebagai energi dari perilaku yang dilakukan oleh Delacruz. Atau lebih singkatnya, motivasi muncul karena adanya stimulus eksternal. Dalam adegan ini, motivasi achievement terkenal merupakan stimulus eksternal yang memotivasi Delacruz untuk berperilaku jahat, yaitu membunuh Hector dengan memberikan racun dalam minumannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.